Shalom adik-adik. Kembali lagi di hari Minggu ketemu dengan Kakak Fani dan juga Kala nih. Siapa yang bersuka cita? Saya. Haleluya. Kita sebelum mulai yel-yel dulu kali ya Kak ya. Ayo. Ada haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kita akan mulai ibadah kita. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada saat siang hari ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau saat ini kami akan memulai ibadah anak kami. Berkenan Tuhan Yesus boleh hadir dalam kehidupan kami. Walaupun pada saat ini ya Tuhan kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, berkenan kiranya Tuhan Yesus boleh hadir menolong kepada kami, sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Terlebih dikala kami memuji nama-Mu, dikala kami membaca firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kepada kami semuanya, sehingga ya Tuhan, hati kami semuanya boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Kami juga membawakan kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, mereka yang menuntun kami dikala kami mengadakan ibadah anak di rumah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh hadir dalam hati dan kehidupan kedua orang tua kami, sehingga mereka pun boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga, sehingga kami semuanya boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, dikala kami ingin datang kepadamu, dikala kami ingin bersungguh-sungguh memuji nama-Mu, ada kuasa kegelapan si iblis yang selalu ingin mengintip kepada kami. Tetapi saat ini kami bersatu hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau kuasa kegelapan, iblis yang jahat, yang masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir iblis Engkau keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkenan Engkau Tuhan Yesus boleh hadir sepanjang ibadah kami, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah anak kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik semuanya, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jangan ada lagi yang lesu-lesu, jangan ada lagi yang malas-malasan. Waktunya kita memuji nama Tuhan. Harus senyum juga ya Kak ya. Betul. Yuk kita angkat pujian Waktu Daud Melompat-lompat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau menari untuk Tuhan, mau memuji nama Tuhan, bahkan mau melompat-lompat untuk Tuhan Yesus. Seperti Raja Daud. Kita angkat lagu pujian,
kalau Roh Allah ada di dalamku. Kalau Roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti daun menari. Kalau Roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Kalau Roh Allah ada, kalau Roh Allah ada di dalam, bukan melompat, bukan melompat seperti daun melompat. Kalau Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti daun melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti daun melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti daun melompat. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau Roh Allah sudah ada di dalam diri kita, berarti kita harus kuat, Kak Stefani. Betul, Kakak. Bukan kuat karena kebisaan kita, tapi karena Roh Allah Karena Roh ada Allah di dalam diri kehidupan kita. kita. Kita sambung pujian kita dengan bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, yes, yes, bukan gagah. Oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, yes, yes, bukan gagah. Oleh Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dinaikkan oleh Rohmu kata. Bukan kuat, yes, yes, bukan gagah. Oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, yes, yes, bukan gagah. Oleh Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung itu dinaikkan oleh Rohmu kata Tuhan. Oleh Rohmu kata Tuhan. Oleh Rohmu kata Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menari untuk Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak persilakan semuanya untuk duduk. Kita mau sambung lagu pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidupnya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai pada pertengahannya. Kami merasakan ya Tuhan, sukacita yang berasal daripadamu boleh melimpah-limpah tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kalau kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sudah menari untuk-Mu, berkenan kiranya ya Bapa, Kau boleh menerima semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu saja, menjadi puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Kini ya Tuhan, tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu hati yang baik, telinga yang baik, sehingga ya Tuhan, saat firman-Mu boleh kami dengar, firman-Mu itu boleh kami terima dengan baik, kami simpan dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami boleh berada. Kau berkati kakak Sarah sebentar yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Bapa, berkenan kiranya Engkau yang boleh mengurapi seluruh kehidupannya, sehingga ya Tuhan, di saat dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu saja yang boleh bekerja pada kehidupan kakak Sarah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka kehidupan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, gimana puji-pujiannya? Sukacita? Siapa yang udah lelah memuji Tuhan? Pasti belum, karena kita mau lanjut nih adik-adik. Kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Siapa yang udah nunggu-nunggu ini? Kira-kira kakaknya hari ini cerita apa ya? Hari ini ceritanya akan seru. Siapa di sini yang udah pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliat? Kalau belum nih adik-adik, simak ceritanya baik-baik ya. Kakak akan jelaskan. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. 3 orang anaknya sedang ikut berperang melawan bangsa Filistin. Dan yang paling bungsu atau yang paling terakhir bernama Daud. Kesehariannya adalah mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Pada suatu hari, ketika bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin, Bapak Isai menyuruh Daud untuk membawakan makanan, yaitu gandum dan roti kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran yang bernama Lembah Tarbantin. Karena Daud adalah anak yang taat, ia melakukan perintah bapaknya. Daud bangun pagi-pagi dan pergi ke Lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Daud menanyakan kabar kakak-kakaknya apakah masih dalam keadaan selamat. Ketika sedang berbicara, majulah seorang pemimpin dari bangsa Filistin namanya Goliat. Badannya sangat besar. Goliat maju menantang orang-orang Israel. Melihat Goliat yang bertubuh besar seperti raksasa, pasukan Israel menjadi ketakutan dan tidak ada yang berani melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel menjadi gelisah. Mereka memikirkan bagaimana mungkin menang melawan bangsa Filistin yang mempunyai Goliat yang bertubuh besar. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud sama sekali tidak takut dengan Goliat. Lalu Daud pergi menghadap Raja Saul. Dia meminta izin untuk ikut berperang. Raja Saul menjadi kaget dan berkata,
Bagaimana mungkin kamu bisa ikut berperang melawan bangsa Filistin? Kamu saja masih muda dan tidak tahu cara berperang." Tetapi Daud menjawab, "Aku ini sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Jadi kalau ada singa atau beruang yang akan menerkam kambing dombaku, maka aku akan mengejarnya dan menghajar hewan itu." Mendengar itu, Raja Saul memperbolehkan Daud ikut berperang. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ketopong tembaga di kepalanya, dan baju zirahnya. Tetapi karena Daud tidak terbiasa dengan perlengkapan perang, Daud meninggalkan perlengkapan itu. Ia hanya mempunyai tongkat atau ketapel di tangannya dan mengambil 5 batu dari dasar sungai. Lalu pergilah Daud berperang melawan bangsa Filistin. Goliat berdiri dan menantang Daud. Tetapi Daud tidak takut, dan Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Setelah mengatakan itu, Daud berlari ke arah Goliat, diambilnya batu dan ketapelnya diarahkannya ke Goliat. Lalu apa yang terjadi? Batunya mengenai dahi Goliat. Goliat jatuh ke tanah dan mati. Adik-adik di rumah yang tadi belum tahu cerita tentang Goliat dan Daud, sekarang sudah tahu kan? Gimana? Siapa di sini yang bisa jawab kalau Kakak Sarah tanya, Daud menang melawan Goliat dengan pakai apa sih adik-adik? Hanya dengan tongkat, ketapel, dan juga batu. Tetapi ada satu yang penting, yaitu Daud mengandalkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Daud tidak mengandalkan Tuhan, apa mungkin melawan Goliat yang badannya besar sekali hanya dengan ketapel sama batu? Gak mungkin. Tetapi karena penyertaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar kalau dari Daud nih yang masih muda, kita juga anak-anak sekolah minggu yang masih muda, dari masa muda kita mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gimana sih Kak caranya? Kita harus tetap setia berdoa di dalam keseharian kita. Untuk apa Kak? Contohnya, adik-adik masih sekolah di rumah, masih sekolah online. Nah, adik-adik, sebelum memulai sekolah, kiranya kita berdoa dulu, kita minta penyertaan Tuhan, supaya ketika kita belajar, ketika kita mengerjakan tugas, kita tetap diberikan hikmat dan juga kepintaran daripada Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Terus apalagi Kak contohnya? Kita juga harus tetap berdoa untuk keselamatan atau untuk kesehatan keluarga kita. Misalnya papa dan mamanya masih bekerja, harus keluar rumah. Pagi-pagi nih adik-adik, itu bangun tidur, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya keluarga kita dijagai dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari segala yang jahat, jauhkan daripada sakit penyakit. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, untuk itu jangan lagi doanya menjadi kendor. Tetapi selama 1 minggu ke depan, adik-adik harus setia dalam berdoa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus boleh mengajarkan kepada kita lebih lanjut. Adik, sekarang untuk Alkitabnya kita mau selesaikan ibadah kita pada hari ini.
Untuk ayat hafalannya, untuk ayat hafalan kelas yang kecil, kakak kasih ayat hafalannya dari Yeremia 17, ayatnya yang ke-7. Kita bacakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk kelas yang kecil. Untuk kelas yang besar, ayat hafalannya adalah 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-45. Tetapi dari kata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Adik, itu yang menjadi ayat hafalannya, biar di minggu depan dihafalkan. Yuk adik-adik, kita mau menyaksikan ibadah anak pada hari ini. Sekarang kita satu lagu pujian, satu. Mari kita bersatu dalam doa, sikap berdoa dengan baik. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk satu kesempatan yang boleh Tuhan berikan di hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami hikmat, nikmat, dan juga kesehatan, kekuatan, dengan juga bumi dengan segala yang Tuhan jadikan, boleh kami nikmati pada hari ini. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu, semuanya oleh karena belas kasihan-Mu. Bapa di surga, kalau kami ada sekarang mengikuti ibadah anak pada hari ini, kami percaya ya Bapa, kami telah menjadi anak-anak yang dipanggil untuk ya Tuhan mengikuti ibadah ini. Dan biarlah ya Bapa, kami semua yang sudah mengikuti ibadah di hari ini, Tuhan yang boleh memberikan sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat yang daripada Tuhan itu boleh turun ke atas kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kalau kami sudah sampai di penghujung ibadah kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Memang sangat jauh daripada sempurna, tetapi kami serahkan semuanya untuk Roh Kudus-Mu sempurnakan, sehingga itu boleh naik menjadi ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, kami juga sudah mendengar firman-Mu pada hari ini, di mana ya Tuhan, kalau kami boleh belajar dari Daud yang masih muda, tetapi ia mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupannya. Demikianlah kami ya Bapa, anak-anak sekolah minggu yang masih sangat kecil, yang masih sangat muda, kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu lewat doa-doa pribadi kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mengingat doa-doa kami baik di pagi hari, baik di siang hari, baik di malam hari, bahkan sepanjang waktu ya Tuhan yang boleh Tuhan berikan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang 1 minggu lamanya. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga yang boleh menyertai kepada kehidupan kami sepanjang 1 minggu, baik di dalam sekolah kami ya Bapa, walaupun saat ini masih dalam sekolah online, masih sekolah di rumah, tetapi kami percaya ya Tuhan, kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, dan ketika kami boleh memohon hikmat, kebijaksanaan, dan juga kepintaran di dalam sekolah kami, itu boleh Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya anak-anak-Mu telah menjadi menang di dalam sekolah mereka, dan mereka ya Tuhan boleh tampil menjadi bintang yang bersinar di sekolah mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon juga penjagaan-Mu di dalam pergaulan kami, di dalam pertemanan kami, bahkan dimanapun Tuhan kaki kami boleh melangkah. Biarlah kiranya Engkau juga boleh hadir di sana, memenuhi ya Tuhan, melindungi kepada kehidupan kami. Demikian juga kami serahkan kepada orang tua kami ya Bapa, ayah dan ibu kami, abang, kakak, dan juga adik kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga boleh menyelamatkan kepada seisi keluarga kami. Biarlah ya Bapa, iman percaya kami boleh semakin bertumbuh di hadapan-Mu, sehingga Engkau boleh memakai kami yang masih kecil ini ya Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami, bagi seisi rumah kami. Bahkan ya Tuhan, bagi keluarga kami yang belum mengenal kepada-Mu, melalui kehadiran kami, melalui ya Tuhan tingkah pola dan kehidupan kami yang boleh benar di hadapan Tuhan, keluarga kami boleh melihat dan boleh menjadi percaya kepada nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, kepada pekerjaan daripada kedua orang tua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan Bapa di surga dan boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan sekeluarga kami. Biarlah ya Tuhan, Kau juga menjagai, Kau juga menyertai, jauhkan daripada sakit, penyakit, mara bahaya, ataupun kecelakaan. Tetapi biarlah ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami boleh
tetap mengucap syukur di hadapan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi ibadah yang akan berlangsung di minggu depan. Kalau kami pada hari ini boleh hadir ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga boleh menghadirkan kami di minggu yang akan datang untuk mengikuti ibadah demi ibadah yang boleh kami lakukan. Sehingga Tuhan, janganlah ya Tuhan kami menjadi undur di dalam ibadah-ibadah kami, tetapi kami rindu untuk kami tetap tekun dan setia mengikuti setiap ibadah yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa di surga. Demikian untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memulihkan, Engkau yang mau mengampuni segala bangsa dan negara kami atas segala kesalahan, kelemahan, kealfaan, segala dosa yang diperbuat daripada bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh memandang kepada bangsa dan negara kami. Engkau buat semuanya ya Tuhan boleh berharga di mata-Mu. Sehingga ya Bapa, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam bangsa dan negara kami. Untuk ya Tuhan, segala perkara yang terjadi pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan oleh belas kasihan-Mu, bangsa dan negara kami Tuhan boleh cepat menjadi pulih. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Halo adik-adik, bersukacita di ibadah hari ini. Haleluya. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.